صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص بالقول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimahumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman. Kita sudah sampai halaman 103, yaitu surah An-Nisa 155 sampai 162 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سيؤتيهم أجرا عظيما. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Pada ayat 155 ada al-anbiya. Ini boleh dibaca al-anbiya, dan ini berlaku untuk semua kata ini di dalam Al-Quran. Kemudian ini lam sukun bertemu dengan ta. Ini karena makhrajnya adalah dekat, maka boleh diidghamkan menjadi bat taba'u. Lamnya hilang ya, menjadi ta. Boleh seperti itu, boleh juga seperti biasanya bal. Adapun ini bar rafa'allah, maka setahu saya ini sepakat para ulama untuk diidghamkan. Tidak boleh bal rafa'a, tidak boleh. Harusnya bar rafa'allah. Kemudian ayat terakhir ada sanu'tihim. Ini boleh diganti ya menjadi sayu'tihim. Allah akan memberi kepada mereka. Kalau nu'tihim, kami akan memberi mereka. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah An-Nisa ayat 155. Fabima, maka dengan sebab naqdihim, merusaknya mereka, mitsaqahum, terhadap perjanjian mereka, maksudnya perjanjian kepada Allah, wa kufrihim, dan kekafiran mereka, bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah, yaitu mukjizat-mukjizat, wa qatlihim, dan membunuhnya mereka al-anbiya, terhadap para nabi-nabi, bi ghairi haqqin, tanpa hak, membunuhnya tanpa hak,
wa qaulihim, dan dengan perkataan mereka, qulubuna ghulfun, hati-hati kami sudah penuh dengan ilmu. Allah mengatakan bal, bahkan Allah, Allah telah mensegel alaiha, pada hati-hati mereka, bikufrihim, dengan sebab kekafiran mereka, fala yu'minun, maka mereka tidak beriman, illa qalila, kecuali sedikit, maksudnya tidak beriman sama sekali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini maksudnya adalah, kenapa Allah menghukum kepada orang-orang Yahudi, ahli kitab? Kenapa Allah melaknat mereka? Kenapa Allah murka kepada mereka? Nah, dijelaskan dalam ayat ini sebabnya adalah satu, karena mereka merusak janji kepada Allah. Dua, karena kafir terhadap mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh nabi mereka. Tiga, karena membunuh nabi-nabi yang diutus kepada mereka. Keempat, karena mereka mengatakan hati kami sudah penuh ilmu. Artinya apa? Tidak perlu kepada pengajiannya Nabi Muhammad. Nggak perlu. Kenapa? Hati kami sudah terisi ilmu. Kamu bawa wahyu baru, nggak perlu lagi. Kenapa? Kami sudah punya ilmu. Nah, maka dengan sebab 4 kekurangan ajaran mereka ini kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada nabi mereka, maka pantas kalau mereka kemudian dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, yang dimaksud mereka merusak janji kepada Allah. Janji apa ini? Ini sudah disebutkan pada ayat sebelumnya. Mitsaqihim, yaitu ketika mereka disuruh untuk melakukan isi kitab Taurat mereka. Sampai Allah mengangkat Tur, mengangkat gunung diangkat di atas kepala mereka untuk menakut-nakuti. Kalau Taurat tidak dilakukan, saya matikan kalian dengan, saya turunkan gunung ini kepada kalian. Nah, akhirnya mereka terpaksa mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala, tapi akhirnya ternyata merusak janji kepada Allah. Kemudian ayatillah, ayat-ayat Allah, mukjizat itu disebut ayat. Kenapa? Karena ayat itu artinya tanda. Jadi mukjizat itu merupakan tanda bahwa pembawanya betul-betul seorang nabi. Karena seorang mengatakan saya nabi utusan Allah, kan harus bawa bukti kan? Apa buktinya bahwa kamu utusan Allah? Nah, dia membawa mukjizat-mukjizat. Maka mukjizat disebut ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka membunuh para nabi. Ibnu Katsir mengatakan qatalu jamman ghafiran. Orang-orang Yahudi sudah membunuh banyak sekali nabi-nabi. Jadi yang dibunuh berapa saya tidak tahu. Yang jelas Ibnu Katsir mengatakan jamman ghafiran, banyak sekali. Zaman itu banyak. Kalau ditambah ghafiran berarti apa? Banyak sekali. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Salah satunya Nabi Zakaria dibunuh oleh mereka, Nabi Yahya dibunuh oleh mereka. Saya mencari-cari hadis yang sahih tentang pembunuhan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, tapi saya menemukannya hadis yang dhaif. Tapi bahwa Nabi Zakaria dan Yahya dibunuh oleh mereka itu sudah berita yang sangat masyhur. Ini saya menemukan hadis yang dhaif. Inna min hawanid dunya 'ala Allah, termasuk hinanya dunia kepada Allah Subhanahu wa taala, anna Yahya bin Zakaria qatalat imra'ah, bahwa Nabi Yahya dibunuh oleh seorang wanita. Hadis riwayat Baihaqi dalam Syu'abul Iman, derajatnya dhaif. Jadi dunia itu sangat hina di hadapan Allah, sehingga Nabi mati itu biasa, nggak ada masalah. Kenapa? Karena hidup di dunia tidak ada mulianya sama sekali. Maka mati, yang penting matinya mendapat ridha Allah, nggak ada masalah. Meskipun yang membunuh seorang cewek, seorang wanita, nggak ada masalah. Kemudian yang dimaksud di sini qulubuna ghulf, hati-hati kami ghulf. Ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang saya pilih, ghulf itu maksudnya penuh dengan ilmu. Jadi mereka sombong. Mereka kalau dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW ayat-ayat Quran, mereka mengatakan hati kami sudah penuh ilmu, nggak perlu ilmumu. Kami nggak perlu mendengarkan ayat-ayat yang kamu baca, Quran yang kamu bawa, kami nggak perlu. Ini sombongnya mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Tafsiran yang kedua, qulubuna, hati-hati kami ghulf, tertutupi. Maksudnya tertutupi, kami tidak bisa paham ucapan kamu. Muhammad, kamu ngomong apa? Kami nggak paham. Tapi bukan sebenarnya nggak paham, tapi pura-pura tidak paham. Pura-pura tidak memahami apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini dua tafsiran semuanya boleh dipakai karena tafsiran dari para ulama-ulama ahli tafsir kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, maka Allah membantah bukan hati mereka penuh ilmu, justru Allah sudah mensegel hati mereka dengan sebab kafirnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kafir itu menyebabkan apa? Hatinya tersegel. Tersegel gimana maksudnya? Tertutup sehingga hidayah itu nggak bisa masuk. Nah, apa penyebab munculnya segel dalam hati? Penyebabnya ya adalah maksiat-maksiat yang dilakukan, termasuk juga kekafiran yang merupakan maksiat yang paling tinggi. Rasulullah mengatakan innal abda idza akhta'a khati'ah, seorang hamba kalau melakukan satu dosa, nukitat fi qalbihi nuqtah sauda, dititik pada hatinya satu titik hitam. Kalau dia mencabut dari perbuatan dosanya, istighfar, tobat, maka hatinya akan jernih lagi. Tapi kalau dia kembali melakukan maksiat, maka ditambah titiknya sampai titik itu menutupi hatinya. Itulah ar-ran, segel yang disebutkan oleh Allah dalam ayat kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bahkan mensegel atas hati-hati mereka apa saja yang mereka lakukan, yaitu maksiat-maksiat. Nah, makanya kita disyariatkan setiap hari membaca istighfar 100 kali. Tujuannya apa? Untuk membersihkan hati yang sudah terkotori oleh titik-titik hitam gara-gara maksiat gitu. Maksiat apa saja? Maksiat mulut, maksiat tangan, maksiat mata, maksiat apapun. Nah, itu menyebabkan hati kita jadi hitam. Na'udzubillah min syarri dzalik. Riwayat Tirmidzi sahih. Nah, kalau hatinya sudah hitam, sudah tersegel, maka hidayah apapun nggak bisa masuk, seperti yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Maka meskipun 1000 dalil disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, mereka tetap kafir sampai akhir hayat mereka. Kemudian Allah mengatakan, wa bikufrihim, dan dengan sebab kekafiran mereka, wa qaulihim, dan dengan sebab ucapan mereka, ala Maryam, kepada Maryam, buhtanan, kedustaan azimah yang besar. Jadi ini menjelaskan toba Allah tadi. Kenapa Allah mensegel hati mereka? Kenapa? Satu, karena kufrihim, karena mereka apa? Kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa lagi? Qaulihim ala Maryam buhtanan azimah, karena mereka menuduh Maryam ibunya Nabi Isa dengan tuduhan yang besar. Buhtan itu adalah tuduhan bohong yang besar, itu disebut buhtan. Tuduhannya apa kepada Maryam? Orang-orang Yahudi mengatakan Maryam berzina. Buktinya tidak punya suami, tapi punya anak, yaitu Nabi Isa AS. Berarti Maryam berzina. Berarti Nabi Isa adalah anak zina. Makanya orang-orang Yahudi ingin membunuh Nabi Isa AS. Dikejar di mana Nabi Isa berada, mau dibunuh. Itulah yang disebut buhtan. Bahkan lebih jelek lagi, sebagian orang Yahudi mengatakan Maryam ini berzina pada saat dia sedang haid. Berarti kan melakukan dua kelakuan bejat. Zina sudah bejat, hubungan pada saat haid juga bejat. Nah, ini tuduhan mereka, na'udzubillah min syarri dzalik. Tidak mungkin orang sesuci Maryam melakukan apa yang mereka tuduhkan seperti itu. Maka disebut oleh Allah dengan istilah buhtan, dusta yang besar. Nah, apa yang dapat kita ambil pelajaran darinya? Jangan menuduh siapapun muslim. Kenapa? Karena berarti kita sudah menyerupai orang-orang Yahudi. Dan juga karena Rasulullah bersabda, "Man qala fi mu'min", barang siapa yang berbicara tentang seorang mukmin, ma laysa fi, sesuatu yang tidak ada pada dirinya, berarti menuduh. Askanahullah radghatal khabal, maka Allah akan benamkan dia dalam nanah-nanahnya penghuni neraka. Nauzubillah. Jadi tidak hanya masuk neraka, tapi masukkan, dibenamkan pada nanah-nanah yang ada di neraka. Itu kalau menuduh terhadap seorang mukmin, maka hati-hati. Kalau ada isu-isu tentang seorang mukmin, jangan ikut-ikutan bicara kalau nggak tahu. Kalau pengen tahu benarnya bagaimana, tabayyun, tasabbut. Yang memerintahkan tabayyun adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagian orang bodoh sekali mengatakan tabayyun itu kalau yang menyampaikan berita hanya orang fasik. Kalau yang menyampaikan berita seorang ustadz tidak perlu tabayyun. Ini bodohnya ulang-ulangan kayak gini. Ini karena nggak baca tafsir Quran.
Baca Quran ditafsiri sendiri. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau orang fasik datang maka tabayyunlah. Berarti kalau tidak fasik, kalau seorang ustadz maka tidak perlu tabayyun. Ngawurnya bukan main. Ini nggak pernah belajar tafsir dan tidak pernah membaca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pernah membaca hadis Nabi tidak akan menyimpulkan seperti itu. Kenapa? Karena dulu pernah ada isu Rasulullah mencerai istri-istrinya. Isunya sumbernya dari siapa? Ya, dari sahabat-sahabat Nabi. Maka Sayyidina Umar mendengar berita itu, dia langsung datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, apakah Anda mencerai istri-istri Anda? Maka Nabi mengatakan, tidak. Saya hanya marah kepada mereka, sehingga saya menyingkiri mereka 1 bulan. Saya berada di masyrubah. Masyrubah kalau sekarang seperti dapur. Nah, beliau di masyrubah menyingkiri istrinya sampai 1 bulan. Nah, maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar kemudian takbir dengan keras, Allahu Akbar. Kemudian dia keluar dari rumah Nabi, kemudian dengan keras dia menyerukan, Rasulullah tidak mencerai istrinya. Nah, itu tak bayun kayak begitu. Sayyidina Umar tidak mengatakan ini beritanya sumbernya dari para sahabat, berarti tidak perlu tabayun. Tidak begitu. Namanya seorang manusia bisa salah, saya pun juga bisa salah. Ustadz bisa apa? Salah. Sehingga kalau ada berita yang tidak jelas ditabayuni dulu, meskipun yang bawa adalah seorang ustadz, meskipun yang bawa adalah namanya Abu Zaidun atau Abu Qoso atau apa, meskipun pakai peci atau pakai sorban sama saja ya. Pokoknya berita yang tidak jelas tabayun. Ini pelajaran yang dapat kita ambil dari sini. Jangan seperti orang-orang Yahudi, mereka menuduh-nuduh kepada Maryam dan Isa alaihissalatu wassalam. Ayat berikutnya Allah mengatakan wa qaulihim, dan dengan sebab ucapan mereka, inna sesungguhnya kami qatalna, kami telah membunuh al-Masih Isa bin Maryam. Al-Masih Isa putra Maryam. Rasulullah, utusan Allah. Maksudnya yang mengaku-ngaku sebagai utusan Allah. Ini ucapan mereka ya. Mereka mengatakan begitu. Allah menjawab, wa ma qataluhu, tidaklah mereka membunuh Nabi Isa, wa man salabuhu, tidaklah mereka mensalib Nabi Isa, walakin akan tetapi syubbiha, Nabi Isa diserupakan lahum terhadap mereka. Wa inna, dan sesungguhnya alladzina, orang-orang yang ikhtalafu fihi, mereka sudah berselisih tentang Nabi Isa, lafi syakkim minhu, sungguh mereka ragu-ragu terhadap Nabi Isa. Maksudnya ragu-ragu terhadap kematian beliau tadi. Malahum, tidaklah bagi mereka bihi terhadap Nabi Isa min ilmin, ilmu. Mereka nggak punya ilmu. Illa tiba'adhan, selain mengikuti persangkaan saja. Wa ma qataluhu, dan tidaklah mereka membunuh Nabi Isa yaqina, dengan yakin. Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, ini kekurangan ajaran yang lain dari orang-orang Yahudi. Kekurangan ajarannya apa? 2. 1, berusaha membunuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Yang kedua, mereka tidak yakin sudah membunuh Nabi Isa, tapi mereka pura-pura yakin terhadap hal tersebut, sehingga mereka meyakinkan, menegaskan, inna qatalnal masih, sesungguhnya kami sudah membunuh Nabi Isa bin Maryam, padahal mereka sebenarnya tidak yakin membunuh. Hatinya tidak yakin, tapi lidahnya mengucapkan. Nah, ini berarti apa? Limpang antara hati dengan mulut. Mengucapkan tidak sesuai dengan keyakinan. Maka jangan seperti ini kita umat Islam. Hati kita meyakini apa, ya ucapannya sesuai. Jangan tidak imbang antara ucapan dengan hati. Ini tingkah orang-orang Yahudi. Bagaimana ceritanya? Kenapa kok Nabi Isa dikatakan disalib padahal syubbihalahu, hanya diserupakan? Nah, ini ada ceritanya panjang lebar, diceritakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Abu Hatim, Ibnu Abi Hatim di dalam kitab tafsir. Ini saya perbesar dikit supaya lebih jelas. Kata Ibnu Abbas, ketika Allah ingin untuk menaikkan Nabi Isa ke langit, maka Nabi Isa keluar bersama sahabat-sahabatnya karena dikejar-kejar oleh orang-orang yang ingin membunuh beliau. Maka beliau masuk rumah. Di situ ada 12 orang laki-laki dari kalangan Hawariyin. Kemudian Nabi Isa mengatakan,
Sesungguhnya di antara kalian 12 orang ini nanti akan ada yang kafir kepada saya 12 kali, padahal sudah beriman kepada saya sekarang ini. Kemudian Nabi Isa bertanya, siapa di antara kalian yang mau untuk diserupakan menjadi seperti saya, sehingga nanti akan dibunuh oleh mereka, tapi nanti dia akan menjadi bersama saya di dalam jannah, di dalam derajat saya dalam jannah. Maka ada seorang pemuda dari 12 Hawariyin ini yang paling muda usianya, dia mengatakan saya. Maka Nabi Isa mengatakan, duduk kamu paling muda, yang lain saja. Maka Nabi menawarkan lagi, yang kedua, ternyata pemuda itu lagi yang ngacung. Nabi Isa tawarkan lagi yang ketiga, pemuda itu yang ngacung lagi. Karena sudah sampai 3 kali, yang mau adalah pemuda ini. Akhirnya Nabi Isa mengatakan, anta wazat, ya sudah, kamu saja. Akhirnya orang itu pun diubah oleh Allah menjadi serupa, mirip persis dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Sementara Nabi Isa ngantuk. Nah, pada saat ngantuk ini, kemudian oleh Allah diangkat ke langit. Lewat apa? Lewat rauzanatin fil bait. Jadi satu lubang yang ada di tembok dalam rumah. Kalau sekarang mungkin lubang angin-angin begitu. Nah, lewat situ. Sehingga semua orang yang ada di rumah tadi, 12 orang, melihat betul dengan mata kepala Nabi Isa naik ke langit. Hilang, lenyap. Akhirnya 12 orang tadi keluar dari rumah tersebut. Nah, ditangkap oleh orang-orang yang sudah mengepungnya. Akhirnya si pemuda ini karena mirip dengan Nabi Isa alaihissalam, diambil, disalib, kemudian dipaku di dalam kepalanya. Atau ditancapkan syauk itu adalah duri, ditancapkan dalam kepalanya. Nah, mereka kemudian mengatakan Nabi Isa sudah berhasil, kami pun. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qataluhu yaqina." Mereka tidak membunuh dengan yakin. Tidak yakin sudah membunuh. Kenapa? Karena tadi kan di dalam rumah itu ada 12 orang Hawari plus Nabi Isa. Berarti berapa? 13 orang. Tapi begitu keluar dari rumah, yang tertangkap hanya 12 orang, kurang satu. Berarti di mana ini? Nah, maka mereka tidak yakin, ini betul Nabi Isa atau bukan. Kok jumlahnya cuma 12, mestinya 13. Demikian juga karena 12 orang ini, semuanya melihat dengan mata kepala mereka, Nabi Isa naik ke langit. Sehingga mereka menyampaikan, Nabi Isa enggak dibunuh. Nabi Isa itu naik ke langit, kami melihat. Nah, dengan sebab ucapan para Hawari tadi, akhirnya mereka tidak yakin sudah berhasil membunuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ini kekurangan jangan orang-orang Yahudi ingin membunuh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi kok dibunuh, ini kurang ajar sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana posisi Nabi Isa. Bahkan rafa'ahullah, Allah telah mengangkat Nabi Isa ilaih kepadanya. Jadi diangkat ke langit. Wa kana Allah, dan adalah Allah azizan maha gagah, hakima maha bijaksana. Saya tadi mengatakan Nabi Isa diangkat ke langit dalam keadaan ngantuk atau tidur. Mana dalilnya? Dalilnya dalam ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah Ali Imran ayat 55. Idh qala Allahu ya Isa, ingatlah ketika Allah berkata, wahai Isa, inni mutawaffik, sesungguhnya aku akan mewafatkan kamu. Yang dimaksud mewafatkan, membikin kamu tidur. Karena tidur sama dengan wafat, wafat sebagian. Wa rafi'uka ilayya, dan mengangkatmu kepada saya. Nah, inilah dalil bahwa diangkat dalam posisi ngantuk tidur. Ketika Allah mengatakan di sini rafa'ahullah, Allah mengangkat, berarti suatu saat Nabi Isa akan turun kembali. Dan itulah yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. Rasulullah mengatakan yang zilu Isa bin Maryam, akan turun Nabi Isa bin Maryam nanti menjelang kiamat. Indal manaratil bayda, di dekat menara putih syarqiyah Dimashq, di bagian timurnya Damaskus. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih. Dan para ulama mengatakan bahwa menara putih itu saat ini sudah ada. Maka sudah diketahui di mana akan turun Nabi Isa alaihissalam. Hanya pasnya di mana nggak ngerti, karena di sini hanya indah, di dekat. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita,
Man adraka minkum Isa, siapapun di antara kalian berjumpa dengan Nabi Isa ibnu Maryam, nanti kalau turun, falyuqri'hu minnis salam, maka hendaklah dia sampaikan salam saya kepada beliau Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Hadis riwayat Hakim, derajatnya hasan. Nah, maka perawi hadis ini juga mengatakan kepada murid-muridnya, kalau kalian ada yang berjumpa dengan Nabi Isa, tolong titipkan salam saya kepada beliau. Nah, sekarang saya pun juga menyampaikan kepada antum, kalau di antara antum ada yang jumpa dengan Nabi Isa, tolong titipkan salam saya kepada beliau. Kemudian Allah menegaskan, wa in, dan tidaklah min ahli kitab, dari ahli kitab, illa kecuali la yu'minan, sungguh betul-betul akan beriman bihi, kepada Nabi Isa, qabla mautih, sebelum matinya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa yaumal qiyamah, dan pada hari kiamat nanti, yakunu Nabi Isa menjadi alaihim, bagi mereka, syahidan, sebagai saksi, yaitu saksi atas amal-amal mereka yang dilihat oleh Nabi Isa selama hidup beliau. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Isa belum mati. Kenapa? Karena Allah mengatakan semua orang ahli kitab, Yahudi maupun Nasrani, pasti akan beriman kepada Nabi Isa sebelum mati beliau, artinya di akhir zaman nanti. Di akhir zaman nanti Allah akan turunkan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Nabi Isa akan membunuh para babi-babi. Kemudian beliau akan memecah atau merusak semua salib-salib. Beliau kemudian menyuruh semua orang masuk Islam. Yang tidak masuk Islam dibunuh semuanya. Yang kafir semuanya mati. Bahkan dalam hadis yang sahih disebutkan Nabi Isa ini kalau bernafas, maka nafasnya ini ketemu seseorang, maka orang kafir pasti mati. Jadi orang kafir kalau ketemu nafasnya Nabi Isa mati. Nah, jarak nafasnya Nabi Isa seberapa? Berapa meter? Berapa kilo? Dalam hadis disebutkan jarak nafasnya Nabi Isa ini kekuatannya sejauh mata beliau memandang. Nah, mata memandang itu berapa kilo? Kalau misalnya bisa 50 kilo, berarti sejauh 50 kilo itu semuanya orang-orang kafir langsung mati semuanya. Makanya tersisa orang-orang beriman, itulah yang dimaksud dalam ayat ini, tidaklah ahli kitab kecuali pasti akan beriman semuanya kepada Nabi Isa sebelum matinya Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Karena kalau tidak beriman akan dibunuh oleh Nabi Isa atau akan diperangi oleh Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Maka tersisa pada waktu itu di akhir zaman orang-orang beriman saja, tidak ada yang kafir lagi. Tapi nanti akan ada masa lagi di mana kemudian malah tersisa orang-orang yang tidak paham agama. Ini tafsiran yang dipilih oleh Ibnu Katsir untuk ayat ini. Meskipun ada tafsiran yang lain. Tafsiran yang lain mengatakan tidak ada ahli kitab sama sekali kecuali ahli kitab itu beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum matinya si ahli kitab tadi. Artinya gini, orang kafir, orang ahli kitab itu kalau malaikat maut sudah datang menjemput nyawanya, saat itu baru dia sadar, oh Muhammad ternyata betul-betul Nabi. Maka saat sakaratul maut itu dia iman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi iman seperti iman yang tidak berguna. Kenapa? Karena sudah sakaratul maut, nyawa sudah berada di kerongkongan, mata melihat malaikat maut. Nah, saat itu sudah percaya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi, tapi tidak ada gunanya sama sekali. Ini tafsiran yang kedua, tapi tafsiran ini kurang bagus karena ayat-ayat ini bicara tentang Nabi Isa alaihissalam. Dan ayat ini untuk membantah keyakinan mereka bahwa Nabi Isa sudah mati. Belum mati. Matinya kapan? Nanti di akhir zaman. Di akhir zaman ketika dia turun ke bumi, nah barulah orang-orang yang kafir itu semuanya akan beriman kepada beliau, karena kalau tidak beriman akan dibunuh oleh beliau. Kemudian 160 Allah mengatakan, fabidulmin, maka dengan sebab kezaliman, minal ladina hadu, dari orang-orang Yahudi, haramna, kami haramkan, alaihim, atas mereka, thayyibatin, barang-barang yang halal, uhillat lahum, yang telah dihalalkan untuk mereka, wa bisaddihim, dan juga dengan sebab mereka menghalangi an sabilillah, dari jalan Allah, yaitu dari ketaatan kepada Allah, katsira, dengan banyak. Jadi Allah menghukum orang-orang Yahudi. Hukumannya apa? Haramna, kami haramkan. Yang dimaksud adalah diharamkan dalam kitab Taurat hal-hal yang sebelumnya adalah halal. Jadi sebelum ada kitab Taurat,
Itu semua makanan di atas muka bumi halal, nggak ada yang haram. Sebelum apa? Ada kitab Taurat. Begitu Allah turunkan kitab Taurat, nah, banyak perkara-perkara yang halal kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya apa? Contohnya disebutkan pada surah Al-An'am ayat 146. Wa 'alal ladzina hadu, bagi orang-orang Yahudi, haramna kulladzi dzufur. Kami haramkan setiap hewan yang memiliki kuku. Wa minal baqari wal ghanam, dari tubuhnya sapi dan kambing. Haramna 'alaihim syuhumahuma. Kami haramkan kepada mereka gajihnya. Illa ma hamalat dhuhuruhuma awil hawaya aw ma ikhtalata bi'adhm. Dzalika jazainahum bibaghihim. Kami balas mereka dengan sebab melampaui batasnya mereka. Wa inna lasadiqun. Jadi karena mereka melampaui batas, mereka zalim, akhirnya barang-barang yang asalnya halal diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sebelum ada Taurat, semua makanan halal. Anjing halal, babi halal, segala macam halal. Dalilnya apa? Dalilnya pada surah Ali Imran ayat 93. Kullu ta'ami kana halal li Bani Israil. Semua makanan adalah halal untuk Bani Israil. Min qabli an tunazzalat Taurat, sebelum diturunkan Taurat. Nah, begitu diturunkan Taurat, barulah Allah haramkan beberapa hal yang asalnya halal bagi mereka sebagai hukuman terhadap mereka. Kemudian yang dimaksud sottihim, mereka menghalangi siapa? Menghalangi diri sendiri dan juga menghalangi orang lain. Menghalangi dari ketaatan kepada Allah. Itulah yang dimaksud sabilillah, jalan Allah. Di jalan Allah maksudnya mentaati Allah. Mereka menyuruh diri mereka untuk tidak taat kepada Allah dan mengajak orang lain untuk tidak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka melakukan hal itu katsira, dengan banyak, sering sekali mereka melakukan hal tersebut. Nah, ini kekurangan ajaran yang lain dari orang-orang Yahudi. Tingkah mereka yang lain, Allah mengatakan wa akhdhihim, dan karena mereka mengambil riba, wa qatnuhu, padahal mereka sudah dilarang anhu, dari riba, wa aklihim, dan dengan sebab mereka memakan amwalan nas, harta-harta manusia, bil batil, dengan cara yang batil. Wa a'tadna, dan kami sudah siapkan lil kafirin, bagi orang-orang yang kafir, minhum, dari mereka, adzaban alima, siksaan yang menyakitkan. Jadi orang-orang Yahudi mereka juga diharamkan riba. Bahkan para ulama mengatakan semua agama mengharamkan riba. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Hindu, mau Buddha, mau apapun, namanya riba itu haram. Kenapa? Zalim. Ada orang miskin butuh duit, kamu beri bantuan, tapi mengembalikan harus lebih banyak. Kan zalim, bukan main kayak gini. Kalau dia butuh bantuan kok malah dipukul lagi, disuruh mengembalikan lebih banyak. Ini berarti bukan membantu seperti ini. Nah, maka utang piutang dalam Islam itu fungsinya adalah untuk membantu, bukan untuk mengambil untung sama sekali. Riba termasuk dosa besar karena Rasulullah SAW bersabda bahwasanya inna abwabar riba, sesungguhnya pintu-pintu riba, ithnani wa sab'una huban, ada 72 dosa. Adnahu, yang paling rendah dari 72 ini, kalladzi ya'ti ummah, seperti orang yang mengumpuli ibunya sendiri, min fil Islam, padahal sudah beragama Islam. Alhamdulillah. Jima kepada ibunya sendiri. Mana ada yang mau melakukan itu? Kurang ajar sekali. Nah, riba itu paling ringan tuh dosanya kayak begitu. Nah, tapi sekarang riba malah dilegalkan. Bank-bank riba berjamur. Ya, itulah sebabnya Indonesia nggak berkah, gara-gara menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melegalkan riba. Kemudian makan harta manusia dengan batil. Contohnya apa? Contohnya dengan sogok, sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain. Pada surat Al-Maidah ayat 62, Allah mengatakan wa aklihimus suhud, dan mereka memakan suhud. Suhud itu artinya sesuatu yang haram. Tapi oleh para ulama tafsir ditafsirkan itu maksudnya adalah sogok atau suap dalam masalah hukum. Jadi yang punya harta memberikan suap kepada hakim supaya dimenangkan. Nah, itu yang disebut sebagai as-suhud dalam ayat tersebut.
Maka Allah ancam bahwa mereka yang kafir tersebut akan disiksa dengan siksaan yang menyakitkan. Tapi apakah semua ahli kitab seperti itu? Tidak. Allah mengatakan lakin, akan tetapi ar-rasikhuna, orang-orang yang kokoh fil ilmi, dalam ilmu, maksudnya ilmu agama, minhum, dari kalangan mereka ahli kitab, wal mu'minun, dan juga orang-orang beriman, yu'minuna, mereka beriman, bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan kepada engkau, yaitu Al-Qur'an, wa ma unzila min qablik, dan apa yang diturunkan dari sebelummu, yaitu kitab-kitab samawi, Taurat, Zabur, Injil, wal muqimina shalah, dan orang-orang yang menegakkan salat, wal mu'tuna zakat, dan orang-orang yang membayarkan zakat, wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ulaika, mereka itu, sanuktihim atau sayuktihim, Allah akan memberi kepada mereka ajran azima, pahala yang besar, maksudnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita semua termasuk yang disebutkan dalam ayat ini, dijanjikan oleh Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi ahli kitab itu ada dua macam. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Ahli kitab yang mukmin adalah ahli kitab yang setelah Nabi Isa alaihi salatu wasallam diangkat ke langit, ucapannya tidak berubah. Karena setelah Nabi Isa diangkat ke langit, itu ahli kitab ada 3 kelompok. Terutama orang Nasrani, ya, ada 3 kelompok. Kelompok pertama, orang yang mengatakan dia dulu adalah Allah, hidup bersama kita, lalu Allah naik ke langit. Jadi mengakui bahwasanya Nabi Isa sebagai Tuhan. Itu kelompok disebut kelompok Yakubiyah. Kelompok yang kedua, mereka mengatakan dulu yang bersama kita adalah anak Tuhan. Setelah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Ini kelompok disebut Nusturiyah. Kelompok yang ketiga mengatakan dia adalah hamba Allah dan utusan Allah. Dia bersama kita selama waktu yang dikehendaki oleh Allah. Habis itu diangkat oleh Allah ke langit. Jadi nggak berubah. Dulu sampai sekarang sama. Dulu kita mengatakan hamba Allah, ya setelah diangkat pun tidak berubah ucapannya, tetap hamba Allah dan Rasulullah. Nah, maka itulah yang dimaksud ar-rasikhuna fil ilmi minhum, orang-orang yang kokoh ilmunya di antara mereka, yaitu yang mengatakan bahwa Nabi Isa hamba Allah dan Rasulullah. Ilmunya kokoh, nggak berubah, meskipun ada kejadian Nabi Isa naik ke langit. Tapi di antara mereka ada yang kemudian mengatakan anak Tuhan, ada yang mengatakan Tuhan. Nah, itulah yang disebut di dalam ayat sebelumnya tadi, ikhtalafu fih, ya. Pada ayat berapa tadi? Nah, pada ayat ini, ya. Pada ayat 157, wa innal ladzina ikhtalafu fi, orang-orang yang berselisih tentang Nabi Isa alaihi salatu wasallam. Nah, berselisih, ada yang mengatakan Tuhan, ada yang mengatakan anak Tuhan. Baik, kemudian kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, ayat ini menunjukkan pentingnya ar-rasikhuna fil ilm. Pentingnya kita kokoh dalam ilmu. Kenapa? Dengan sebab kokoh kita dalam ilmu, kesesatan-kesesatan tersebar merajalela sekitar kita, tetap kita berada dalam kebenaran. Kenapa? Karena punya ilmu. Nah, maka inilah pentingnya kita belajar ilmu agama. Banyak sekali orang-orang yang berguguran gara-gara tidak punya ilmu yang kokoh. Seperti kejadian kemarin yang paling gampang. Ada COVID. Nah, banyak orang berguguran. Masjid digembok, Jumatan ditutup, ngawur sekali. Tapi rasikhun, orang-orang yang ilmunya kokoh, tetap mewajibkan Jumatan. Jumatan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ditutup gara-gara apa? Takut COVID dan sebagainya. Kalau semua umat Islam sepakat seluruh dunia untuk menutup Jumatan, masjid tidak ada yang dipakai lagi. Apa yang terjadi nanti kalau Allah kirim siksanya kepada kita? Karena tidak melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala, gara-gara ditakut-takuti oleh manusia. Yang kedua, ayat ini menunjukkan pentingnya ibadah salat. Dari mana taunya? Perhatikan di sini. Di sini Allah mengatakan wal mu'minun, pakai wawu gitu. Wal mu'tun, pakai wawu lagi. Wal mu'minun, pakai wawu lagi. Tapi untuk yang salat wal muqimin, pakai apa? Ya. Bukan wal muqimun. Nah, ini kok kenapa kok pakai ya ini? Semuanya pakai wawu. Tapi di sini kok malah pakai ya wal muqimin.
Istilahnya dalam bahasa Arab semuanya marfu, kok di sini mansub. Kenapa? Nah, di sini para ulama menjawab. Ini maksudnya itu apa penggunaan ya-nya ini? Ini karena adalah lil madah. Karena Allah memuji orang-orang yang salat. Seolah-olah Allah mengatakan wa amdahul muqiminas salat. Saya memuji, kata Allah, saya memuji orang-orang yang menegakkan salat. Jadi salat itu baik, zakat itu baik, iman kepada Allah dan hari akhir itu baik, tapi Allah puji orang-orang yang menegakkan salat. Maka salat di dalam Islam adalah amal yang paling utama. Tidak ada amal yang lebih utama daripada salat. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu khairu mawdu'. Salat adalah amal yang paling baik yang ditaruh di atas bumi. Barang siapa yang mampu untuk memperbanyak salat sunnah, hendaklah dia memperbanyaknya. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya hasan. Terakhir, yang dimaksud sebagai az-zakat, zakat ini mencakup dua, zakat harta dan zakat jiwa. Zakat harta mengeluarkan zakat supaya hartanya bersih, zakat jiwa membersihkan jiwa kita dari kekotoran-kekotoran hati, seperti misalnya dengki dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud ajrun azimah, pahala yang besar adalah surga. Inilah yang dapat disampaikan, benarnya dari Allah Ta'ala, walaupun ada salahnya. Wa astaghfirullahaladzim wa lakum, walhamdulillahi rabbil alamin.